Ini tutorial terkait updating penutup lahan sesi 1 ya. Jadi terkait perkebunan, danau, dan lain-lainnya. Nah, ini data-datanya ada di sini, di mahasiswa. Kemudian kita ke AOI. Nah, di sini ada mahasiswa itu. Nah, itu yang mahasiswa itu di-download aja. Datanya, datanya itu ada di bahan edit mahasiswa. Nah, di Kugi versi 5 ini di-download aja. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan datanya. Ini kalau kita lihat ini datanya udah masuk ya. Kalau di AO ini, yang pertama kita atur simbolnya dulu. Nah, ini awalnya kan fitur aja ya awalnya ya. Nah kayak gitu. Nah, ini kita ganti kategori. Ini misalnya dari kosongan ya, kita add value. Nah itu 0. Terus kita add value lagi. Kita tuliskan di sini 1. Add tulis. Terus kita oke. Nah kemudian yang ini kita hollow. Bawahnya juga kita hollow. Nah yang pertama ini kita kasih warna putih. Yang satunya kita kasih warna merah. Nah ini untuk menandakan sudah belumnya kita ngedit nanti ya. Nah itu kayak itu ada yang merah itu sudah diedit itu berarti. Nah untuk menseleksi AOI-nya sekarang kita lakukan dengan select by attribute ya. Jadi select by IC sama dengan get unique value. Nah ini A atau B gitu. Nah di situ misalnya terus kita oke. Nah ini nanti dia ke select kan. Nah ini silahkan kalian ekspor aja gitu. Data, nah ini kalian simpan di mana. Nah ini sebagai AOI kalian ya. Kalian kedapatan dua AOI yang berbeda ya. Jadi nanti kalian ngedit-ngeditnya yang angka 1, 0 itu dari sini. Nah sekarang kita masuk ke editing datanya ya. Misalkan ini ya waduk ya. Kita start editing. Nah sebenarnya ini kita ngedit ngeceknya itu harus kita sisir ya. Jadi kita cek dulu nih di sini sebenarnya ada waduk atau enggak. Nah kalau sudah nggak ada perairannya sama sekali di situ kan. Nah ini kita bisa edit, select dulu ya, select edit style editing, terus kita pin atribut, kita select dua-duanya, terus kita kasih angka 1 di situ. Ini artinya dia sudah dicek dan dia nggak ada gitu kan ya. Nah ini terus dilanjutkan ke fitur-fitur selanjutnya nih. Nah itu tuh ternyata kayaknya ada danau gitu ya. Nah, ini berarti harus digitasi karena di sana belum ada fitur danaunya. Lakukan start editing ya. Gambar sini ya. Sisi danaunya itu. Untuk menggambarnya di skalanya 6000 ya supaya kelihatan ya. Kalau mau ngecek sih bisa aja sih di 20 ribuan gitu. Ini kalau ternyata citranya uh, nggak ada, kita coba ganti pakai citra yang lain. Kita cek ya. Nah kalau kita yakin itu udah nggak ada, kita bisa tandai ya. Saat editing dulu. Yes. Nah kita select lagi, kita buka atributnya. Ini bisa pakai fill kalkulator.
terus kita tulis 1, oke. Nah, nanti dia berubah warnanya jadi merah. Untuk selanjutnya kita coba digitasi tambah ya. Nah, ini ada contohnya tambah di situ. Nah, untuk digitasi tambah ini kita nggak perlu digit per kotak-kotaknya itu ya. Jadi kita digitnya langsung area terluarnya aja gitu. Misalnya ini ya. Coba contohkan digitnya. Digitnya gini. Jadi area terluarnya aja. Ini ternyata ada kolam di sini. Kolam itu biasanya bentuknya lebih menyiku ya. Jadi yang kayak gini nih ada di tengah-tengah terus nggak ada afiliasi sama mungkin tambak gitu kan. Ini bisa jadi kolam ini. Jadi ini saya digit sebagai kolam. Nah, itu tambah lagi. Saya ganti ke tambah. Saya digit tambah. Nah, kayak gini. Nah, untuk digitasi waduk itu biasanya saya minta bantuan dari Google Maps ya. Jadi biasanya saya buka dulu Google Maps, terus saya cari kayak waduk gitu kan, waduk di Papua Barat, terus kita ke Maps. Nah, nanti di situ bisa kita lihat tuh banyak banget lokasi waduk ya. Nah, ini tuh yang kita jadikan indikasi aja. Jadi nanti kita digitnya ya minimal ada waduk-waduk yang ada di sini lah gitu. Nah, ini kita cari lokasinya sebenarnya di mana sih waduknya gitu ya. Nah, ini kayaknya kita udah nemu ya waduknya yang mana ya. Itu sama kayak yang di citranya kita tadi kan. Di ke datanya. Tapi kita lihat dulu nih, di sini sebenarnya waduk atau bukan nih, gitu. Jangan-jangan dia masuk ke kelas lain. Dan kita juga jangan lupa ngecek citra mana yang paling terlihat ya. Nah, ini sepertinya base map yang paling terlihat ini di sini. Kita pakai base map aja ya. Ini nah, ternyata kan dia bukan posisinya bukan di waduk kan ya. Dia nggak bisa diselect. Berarti dia ada di kelas yang lain. Ini kita harus cek nih. Ini kelemahannya simbolnya sama sih. Kalau mau ya nanti kalian ganti aja simbolnya biar beda-beda supaya langsung tahu kan. Oh, ini ternyata masuk ke danau atau ke yang lainnya gitu. Nah, ini ternyata ada di danau. Nah, dari danau ini bisa kita pindah nih. Kita copy dulu, terus kita hapus yang di danau, terus kita paste, kita pindahkan ke waduk. Kita oke. Nah, terus di waduk kita selection lagi supaya bisa digeser-geser ya. Nah, ini sepertinya kurang pas ya. Jadi ini saya geser. Nah, kita pas. Nah, sekarang kita tinggal nambahin yang kurang aja nih. Nah, yang kurang ini kita bisa pakai reshape nih. Nah, tapi kalau kita reshape itu ada kelemahannya juga nih. Kadang-kadang nggak jadi dia. Ini kita coba reshape dulu aja ya. Nah, nggak jadi kan. Jadi daripada kita nge-reshape, kita nambahin aja nih. Nambahin aja yang belum didigit. Jadi digitnya overlap-overlap aja ya. Nggak usah dipikirin apa
oh ini nanti kena sungai, ini kena apa gitu, nggak usah dipikirin, yang penting unsurmu itu jadi gitu. Kena pemukiman juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah, soalnya kita kan, nah ini kita urus dulu ya. Nah tadi saya bilang kena pemukiman juga nggak apa-apa, soalnya kita eh, nanti bakalan dihapus gitu sama pemukiman yang udah fix, jadi nggak masalah gitu. Cuma kalau dia nggak ada singgungan sama apa-apa itu ya tolong diperhatikan aja digitasinya yang benar gitu. Kita geser, ini danau ya. Nah kira-kira seperti itu untuk waduk ya. Ternyata ada danau ya, ini coba saya digital lagi nih, satu lagi danau. Nah jadi gitu ya, untuk contoh-contoh unsur perairannya ya. Kira-kira kayak gitu, jadi nanti kalau udah selesai ditandai kayak gitu ya. Nah sekarang kita mau ke unsur yang lain, kita mau ke pesisir. Nah, cari dulu pesisirnya ya. Nah ini ada pesisir, padahal ini bukan, kita hapus. Nah, untuk pesisir sih saran saya sih mendingan digit dari awal sih ya, nggak ngikutin yang ada, soalnya kalau kayak gini nanti kamu nggak tahu tuh. eh, Ya boleh aja sih kalau kalian nyisir gitu terus kalian hapus, tapi yang kayak gini-gini nih di digit aja. Ini pesisir nih, jadi ada eh, pesisir pantai, pasir pantai itu kita digit. Ya kan pesisir kayak gini. Nah ini ternyata ada pasir darat nih, jadi ini bukan pesisir ya, itu pasir darat karena dia bentuknya seperti tambang kayak gitu ya. Nah kita digit dulu pesisirnya. Kira-kira pesisir seperti itulah ya. Nah ini kita sekarang ke pasir darat nih. Kita langsung gambar. Nah jadi yang pasir darat kira-kira kayak gini, nanti itu diterusin ya. Nah itu banyak itu pasir daratnya tuh. Nah sekarang kita beralih ke unsur sawah sama ladang ya. Itu mana ya, sawah sama ladangnya kira-kira contoh.
ini mungkin ya. Ini bisa kita sebut sawah atau ladang sih sebenarnya. Tapi ini kayaknya ladang deh. Datanya kita ubah dulu simbologinya. Kita follow dulu ya. Nah ini tuh sebenarnya nggak sesuai banget nih. Kalau saya sih cenderung hapus ya. Hapus terus buat baru aja dari awal tuh. Soalnya kalau kita ngedit dari situ tuh susah banget gitu. Kayak harus reshape. Jadi saya cenderung hapus aja sih kalau saya. Nah itu kan juga ada kepotong sungai kayak gitu-gitu ya. Itu sebenarnya kena sungai pun, tembus sungai pun nggak apa-apa gitu. Jadi emang harusnya tembus sungai gitu, dilebihkan gitu maksudnya. Soalnya nanti data kalian itu bakalan sekali lagi bakalan dipotong gitu sama sungai yang udah fix, yang udah didicit sama teman-teman yang lain. Nah jadi dihapus saja terus dicit ulang sih kalau ladang sawah itu. Itu saran saya. Itu lebih cepat daripada kalian harus ngecekin reshape terus ini yang ini di cut gitu. Itu kebanyakan mikirnya kalau menurut saya. Nah ini contohnya, ini saya ini bangunan saya terabas kan itu, jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena itu nanti apa di, di, dihapus, si ladang kalian itu dihapus sama pemukimannya dia yang udah fix, pemukiman yang udah fix ya. Nah ini kita digit dulu ya sampai selesai. Saya kasih contoh misalkan kalian ke stop ya. Jadi kalian stop sampai sini dulu. Nah ini kalian bisa nambahin nih, atau kalian bisa juga nge-reshape kayak gitu, misalnya ke stop gitu kan. Nah ini kita reshape. Nah ini udah jadi nih ladangnya nih. Nah ini kalian terusin aja terus sampai kelar ya. Nah untuk unsur selanjutnya kita masuk ke unsur perkebunan ya. Kita nyalakan dulu perkebunannya. Nah itu kita cek kan. Nah ternyata dia kepotong sungai juga tuh, ya kan posisinya. Nah ini kalau cara lainnya misalnya kalian tetap mau pertahanin perkebunannya ya, karena lumayan sesuai kan. Nah ini kita tinggal tambal aja tuh si sungainya tuh sama
sama perkebunannya itu, nanti kita merge gitu, jadi kita overlapping, atau kalian juga bisa digit baru gitu. Nah, kalau kalian digit baru itu dilihat juga ya batasan sama semak belugarnya ya, bukan saya nggak pas di sungai ya. Jadi, nah ini kan harusnya kolam ya atau empang gitu ya karena di tengah-tengah ya. Ini saya lebihkan aja karena nanti si yang ngerjain empang itu bakalan ngehapus data kita gitu, jadi nggak masalah. Diterusin dulu di sitnya sampai kelar.
Sampai sini ya, sampai sini udah kelar semua ini. Contohnya saya yang digitin ya, nanti sisanya dilanjutkan save edit, stop editing. Nah sekarang kita ke unsur yang paling ribet nih, ini rawa ya. Oke, emang rawa itu agak nggak kelihatan gitu, susah banget. Jadi kalau ciri-cirinya rawa menurut saya itu dia itu ada perairan yang kecil-kecilnya dikit gitu. Terus yang lainnya itu kayak ada warna yang berbeda lah, dia kayak warnanya ungu-ungu atau kadang-kadang dia hijau muda gitu. Itu biasanya rawa sih. Tapi kalau hijau muda terus dia ternyata beda beda ya antara rawa sama ini ya, savana ya, padang savana itu beda. Jadi eh, kalau rawa itu dia ada kayak air-airnya gitu, terus ada hijau-hijau mudanya gitu. Atau dia biasanya ungu-ungu seperti itu. Nah, kalau misalnya yang savana itu biasanya dia benar-benar kelihatan kayak padang rumput gitu. Nggak ada ininya sih, air-airnya genangan kayak gitu. Kita coba cari dulu ya. Kita udah dapat rawa ya. Kayak gitu bentuknya. Nah ini. Nah ini rawa ini. Jadi mungkin salah satu ininya indikasinya bisa buka atributnya aja kali ya. Terus dicek itu rawa atau bukan kayak gitu ya. Atau kalian kalau mau nyisir kayak gini ya nanti disisir, terus nanti kalau ketemu oh ini rawa gitu kan. Nah terus kalian cek sebenarnya bentuknya kayak gimana sih gitu. Kalau kita lihat kan kayak gitu ya. Itu rawa kan itu. Nah, berarti seharusnya yang sebelah-sebelahnya itu rawa juga ya. Kalau misalnya yang disebut rawa gitu. Nah, sekarang kita cek di situ sebenarnya ada air-air atau enggak sih gitu ya. Nah, ini ada rawa lagi ya. Nah, ini ternyata kita lihat itu ada kayak air-air itu di ujungnya itu. Jadi ini kemungkinan rawa nih. Ini kita digit semua aja yang warnanya hijau muda ini. Karena memang batasannya rawa itu kurang jelas ya, jadi memang kayak gini pun nggak apa-apa gitu kalian digitnya. Nggak harus di 6.000 sih. Tapi kalau kalian mau detail ya nggak apa-apa, yang penting waktunya kejar aja. Ini saya tumpuk. Oke, ini saya merge. Ternyata di sini nggak sesuai ya. Itu kan ada kayak hutannya ya. Jadi itu saya reshape dulu ya. Saya hapus bagian atasnya, saya hapus. Nah,
ada sungainya ya, tapi kan nanti ada sungai baru, jadi kita tambal dulu nih si sungainya ini. Kita edit lagi ya, tadi ada yang salah berarti kan. Ini saya lebihkan karena dia kayaknya masih rawa itu. Nah ini diteruskan sampai selesai ya. Ini yang saya bilang tadi mirip sama sabana ya, tapi dicek lagi ternyata dia ada air-airnya itu. Itu berarti itu rawa gitu. Itu harus didijit ya, jadi rawa gitu. Seluas area yang hijau-hijau itu, yang warnanya beda itu. Nah,
hijau itu mungkin memang rawa ya, gitu. Jadi nanti di digit semua itu. Mungkin sampai sini tutorial dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerjakan pada akhirnya. Oke, terima kasih.